Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Friends, ilmu psikologi tidak hanya digunakan di bidang klinis ya seperti mental health ataupun di dunia pendidikan, misalnya anak berkebutuhan khusus, tapi juga ilmu psikologi ini berguna bagi bidang sumber daya manusia atau human resource. Dan hari ini kita akan membahas topik mengenai psikologi di dunia sumber daya manusia ya, dengan tema hari ini adalah employer branding di era digital. Nah, kita akan membahas bagaimana nih ilmu psikologi mempengaruhi persepsi kandidat ataupun pihak eksternal ya terhadap brand perusahaan, dan bagaimana juga perusahaan bisa membangun employer branding yang otentik, bukan hanya sekedar pencitraan gitu ya. Nah, kita hari ini telah kedatangan psikolog kita tentunya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Telah hadir di TVRI Sumatera Selatan ada Ibu Sulistiana, MPhilsika psikolog ya. Selamat datang Bu Ana di TVRI Sumatera Selatan. Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Sangat senang sekali udah berada di sini lagi ya. Jadi Ibu Ana ini tentunya psikolog yang sudah terkenal dan sering juga ya Bu ya. Sering juga datang ke TVRI Sumatera Selatan ya untuk udah membahas, jadi teman TVRI. Iya betul, membahas ilmu-ilmu psikologi di bidang human resource atau sumber daya manusia, betul lebih Ibu. ke psikologi industri organisasi. Betul, dinamakan psikologi industri dan organisasi ya, Fresh. Dan juga kita mengajak juga Fresh dimanapun berada yang ingin bertanya seputar psikologi industri dan organisasi ya, khususnya hari ini tentang employer branding di era digital nih, bisa langsung telepon ke 0711311454 ataupun juga bisa ke WhatsApp kita ya, di chat di nomor 0823 1198 1790. Kita tunggu ya Bu Ana ya untuk pertanyaannya yang kepo-kepo, mungkin ya lagi mau masuk perusahaan atau employee di atau karyawan di sebuah perusahaan, instansi organisasi gitu, yang pengen kayak gimana sih cara employer branding itu seperti apa sih gitu ya, bisa langsung tanya ya. Dan pertanyaan pertama tentu saja ya Bu Ana ya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu istilah employer branding nih. Nah, mungkin dari definisinya dulu ya, silahkan Bu Ana, seperti apa? Ya, employer branding ini sendiri di era digital itu bukan suatu yang awam kalau saya bilang. Bahkan kalau dapat kita katakan ini bukan hal yang baru, sudah menjadi hal yang sudah biasa dilakukan. Hanya saja mungkin khususnya di Sumatera Selatan, hal ini belum dilakukan para rekrutmen. Karena pada rekrutmen itu harusnya sudah sangat peduli sekali dengan bagaimana employer branding untuk perusahaannya. Saya sudah berulang sekali mengatakan bahwasannya bagaimana setiap perusahaan, terutama bagian rekrutmen, itu mampu membangun employer branding buat perusahaannya sendiri. Dengan contoh apa? Membuka IG sendiri, bukan IG perusahaan, beda. Ini ego jadinya ya. IG daripada karir, misalnya karir PT ini, atau official kadang dibuat seperti itu, atau HR, atau rekrutmen, atau loker ya. Itu bisa kita buat untuk para HR-nya sendiri. Inilah yang akan dibangun dari employer branding itu sendiri. Jadi employer branding itu bagaimana setiap perusahaan mempunyai branding buat perusahaannya sendiri supaya orang-orang di luar sana tertarik untuk bergabung di perusahaan tersebut. Itu dia definisi employer branding ya Bu Ana ya. Jadi istilahnya perusahaan tuh punya cara untuk menampakkan citra positif ya bagi karyawan atau bagi pihak eksternal manapun, misalnya ada stakeholder atau shareholder gitu ya, yang mau untuk join ke terlibat di perusahaan kita gitu ya, itu bisa dilakukan employer branding dari kita segi perusahaan atau instansi atau bagian SDM-nya yang tepatnya, khususnya SDM-nya ya. Oke Bu. Nah, sekarang juga mungkin saya tanya dari yang viral dulu gitu ya. Jadi ini lagi viral banget Bu. Apa tuh? Dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan gitu ya, tentang job fair, karena di berita ini kan ada job fair di suatu daerah gitu ya, ada di beberapa daerah malah yang belakangan ini yang sampai ricuh, sampai yang datang itu puluhan ribu atau ribuan gitu ya Bu ya yang datang, dan akhirnya menyebabkan kericuhan gitu. Dan juga ada satu HR nih yang buat statement bahwa job fair itu cuma untuk branding perusahaan saja. Nah itu kan gimana Bu, menurut Bu Ana seperti apa itu statement itu? Oke, baik ya.
ada beberapa HR, mungkin ada satu ya, kalau saya bilang nggak bisa menyatakan itu pernyataan dari semua HR. Mungkin ada oknum lah, atau satu orang HR yang menyatakan bahwasanya job fair itu hanya sebagai apa tadi? Branding saja buat perusahaan. Branding ini apa? Branding dalam konotasi positif kah atau konotasi negatif? Kalau konotasi positif, yes, memang salah satu yang namanya employer branding adalah kita lakukan di job fair. Terutama apa? Kita di job fair ini sangat waktunya kita berkenalan langsung, bertatap muka langsung dengan orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak baru, anak-anak muda yang mencari pekerjaan. Itu saatnya kita bertatap muka, diskusi langsung, komunikasi langsung, menceritakan perusahaan kita bagaimana dari awal perusahaan ini berdiri sampai dengan perusahaan ini sampai saat ini keberhasilan, bagaimana karir di perusahaan kita, itu memang kalau dalam sisi positif, memang benar itu yang dilakukan. Nah, sebaiknya di dalam waktu kita job fair itu bukan hanya menerima saja, tapi memberi informasi tentang employer branding perusahaannya sendiri. Tapi kalau sisi negatif mengatakan bahwasannya cuma sekedar untuk branding perusahaan atau promosi perusahaan, kalau saya bilang sih enggak juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat pada dasarnya seorang HR itu wajib mampu membuat suatu bank SDM. Bank SDM yang di sini apa sih? Bank SDM ini adalah menyiapkan semua calon-calon kandidat mulai dari level atas sampai dengan level bawah sampai dengan level atas. Menyiapkannya bagaimana? Dengan adanya orang banyak datang, di sini langsung ketemu dengan orangnya langsung. Kalau bisa ada kesempatan wawancara langsung, biasa di setiap job fair dikasih kesempatan wawancara langsung. Kalau saya bilang di sini kalau di dalam sisi negatif itu yang berpandangan belum terlalu jauh di bidang HR. Jadi kalau saya bilang job fair bukan hanya branding yang negatif, bahwasanya mungkin kayak lebih banyaknya mungkin sering yang ditemuin teman-teman ternyata jual produk di sana. Harusnya job fair tapi jual produk. Ternyata di situ mereka bukan buka loker, mungkin bisa. Itu kan kalau saya bilang sebagian. Tapi apabila satu perusahaan yang benar-benar sudah menggunakan sistem HR sesungguhnya, bagaimana HR planning yang dia lakukan, bagaimana development dari setiap SDM, mereka akan tahu bahwasanya job fair itu adalah wadah untuk kita menyiapkan calon-calon kandidat. Suatu saat kalau saya sendiri selalu menyarankan ke teman-teman HR, saat ada job fair bukalah loker seluas-luasnya. Sebagai branding, yes, branding dalam hal positif supaya kita punya stok SDM yang banyak, calon-calon kandidat yang banyak sekali. Jadi suatu saat misalnya orang accounting saya resign, saya nggak perlu lagi buka loker di luar sana. Saya nggak perlu lagi cari-cari kandidat. Kenapa? Bank SDM saya waktu dari job fair tadi udah banyak. Jadi saya akan gunakan kandidat-kandidat yang ada. Jadi itu sangat membantu sekali bagi setiap perusahaan. Jadi kalau HR mengatakan ini job fair untuk branding, hal positif, saya setuju. Seperti itu. Tapi tadi selain itu, manfaat terbesarnya tadi dengan melakukan bank SDM tadi ya Bu ya, bahwa kita dapat data-data dari calon kandidat tadi dan tentunya nanti kandidat terbaik bisa diloloskan untuk masuk ke perusahaan kita. Terutama gitu kalau ya, langsung wawancara kerja, di sana langsung wawancara kan langsung dapat nih kandidatnya. Jadi kita ibaratnya nggak beli kucing dalam karung lagi. Ini biasanya kalau kita dapat CV, manggil kan kucing dalam karung. Kalau sekarang udah gak perlu lagi kucing dalam karung, sudah langsung kelihatan, oh ini kandidatnya. Gak usah lagi tuh yang di syarat-syarat pekerjaan tinggi badan, yang menarik, nah itu tuh gimana Bu? Karena kan sekarang juga ada info bahwa yang syarat-syarat seperti usia gitu ya, itu dihapuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena memang kalau tidak salah dari zaman dulu juga sebenarnya nggak ada ya Bu ya. Nah terus gimana kalau dari pendapat Bu Ana selaku Human Resource sendiri? Pada dasarnya dari zaman dulu apa yang dikatakan Pak Menteri itu bukan hal yang baru. Kalau orang yang benar-benar terjun di dunia HR ya, atau kita lebih kenal dengan SDM, orang-orang yang sudah biasa terjun di dunia SDM tidak pernah menyarankan kalau buat rekrutmen itu ada gender. Terus kemudian bahkan ada S1, S2, S3, S lilin itu nggak perlu. Ya kan?
Paling yang kita perlukan kalau seandainya memang perlunya jurusannya akuntansi, ya udah buat aja akuntansi. Mau dia SMK, mau dia D1, mau S berapa, mau apa, nggak perlu. Cukup aja bilang akuntansi. Atau kita mau bilang sipil, udah teknik sipil. Memang kalau dari zaman dulu etikanya memang tidak boleh dicantumkan sampai dengan usia berapa segala macam. Karena gini, tugas HR namanya rekrutmen. Seleksi, apa fungsinya utamanya? Kalau saya bilang kenapa para HR membuat bagian rekrutmen ya, saya nggak sebut HR ya. Kalau saya bilang HR biasanya dia udah paham. Biasanya orang-orang personalia saya bilang. Kenapa orang personalia kalau buka loker buatnya apa? S1, S2, S-Lilin dan segala macam. Usia sekian. Itu tuh persyaratan yang diberikan sama HR supaya para personalia menseleksi dengan benar waktu membaca berkas. Waktu wawancara, ini biar instan, biar gampang ditampilkannya lah. Bahkan sampai punten, sampai agama pun gender ditampilkan. Padahal dari zaman dulu memang hal itu sudah secara etika di HR memang tidak boleh ditampilkan. Nah makin ke sini, makin aneh, makin banyak yang bahkan dibuat apa, menarik, mampu bekerja di bawah tekanan. Saya kalau buat ada loker yang baca gitu saya ketawa. Ini pasti yang buat personalia bukan HR. Kalau orang-orang HR pasti tahu itu tidak boleh dilakukan. Jadi apa yang dilakukan si Pak Menteri saat ini sebenarnya itu memang pekerjaan orang HR yang sudah lama dari dulunya. Cuma yang sekarang kebablasan aja, gitu sih. Oke, itu tadi ya Bu ya. Terkait juga tadi pas job fair tadi ya Ibu mengatakan bahwa idealnya juga ada wawancara on the spot gitu ya Bu. Benar. Ya, supaya kita juga bisa di wawancara itu mungkin kita bisa selipin kayak branding untuk perusahaan gitu. Benar, ya, dari perusahaan seperti apa, sekali. Profilnya seperti apa gitu supaya ya Bu. Supaya orang tertarik untuk bergabung dengan kita. Makanya saya bilang kalau saya lagi job fair, saya hadir di job fair, saya tahu yang mana perusahaannya yang hadir di sana adalah seorang HR atau orang personalia. Kalau personalia dia akan ambil berkas, hanya berkas dan tidak akan berdiskusi dengan calon kandidat. Nah, sedangkan kalau yang datang di situ benar-benar murni, dia sebagai HR atau sebagai HR atau SDM, dia akan berdiskusi, akan menceritakan dengan bangga dia menceritakan bagaimana program-program yang di perusahaan, bagaimana juga karir di perusahaan. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita bicara tentang employer branding, biasanya memang yang melakukan employer branding ini adalah orang HR, bukan personalia. Karena memang kita juga memanusiakan manusia gitu ya, dan juga kita memerlukan mereka ya Bu Ana ya untuk kerja di perusahaan kita, bukan hanya mereka yang butuh kita gitu ya, benar ya. Bisa jadi kan mereka tuh tidak tahu bagaimana bagusnya budayanya perusahaan kita, dan mereka nggak tahu bagaimana budaya kita itu ternyata matching loh dengan budaya kamu, ternyata kamu cocok dengan kita. Tapi kalau kita tidak menyuarakan bagaimana mereka tahu budaya perusahaan kita memang seperti ini. Sehingga ini adalah jalan untuk kita juga menseleksi. Ya, menseleksi orang sesuai dengan budaya. Kayak anak sekarang ngomongnya apa? Kalau kita ngomongnya budaya ya, kalau anak zaman sekarang circle. Bahasa kerennya sekarang ya Bu ya. Wah, ini circle saya nih, kayaknya saya harus bergabung di perusahaan ini ya kan, seperti itu. Oke. Itu sekarang mungkin yang banyak di skip oleh HR atau personalia sekarang ya Bu ya, bahwa memang saat wawancara baiknya kita juga mempromosikan perusahaan kita tadi ya, branding budayanya seperti apa, jadi bisa sesuai gitu antara istilahnya circle calon kandidat tadi dengan perusahaannya gitu ya. Nah, terus juga Bu sekarang kan yang banyak di dunia kerja itu adalah Gen Z ya Bu ya, selaku yang paling banyak sekarang di dunia kerja atau usia produktif. Nah, terus gimana perubahan ekspektasi antar generasi nih Bu? Seperti apa? Tapi nanti kita akan jawab ya Bu ya. Tapi setelah menarik sekali ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini membahas mengenai employer branding di era digital bersama tentunya ya psikolog kita dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan ada Bu Sulistiana, MPhil Psikolog, dan juga tentunya kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar employer branding itu seperti apa dan mungkin ada kiat-kiat khusus nggak sih? Nah bisa langsung saja telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Jadi sekarang kalau yang nggak ada pulsa Bu bisa WhatsApp aja, pasti ada paket kan ya Bu ya. Karena sekarang nggak boleh iya, ada paket. Betul, pasti ada paket. Oke Iya. Bu, tadi kita lanjutkan ya di Iya, baik. pertanyaan sebelumnya bahwa gimana nih sekarang kan generasi Z ini memenuhi pasar dunia kerja gitu ya. Dan apakah ada perubahan ekspektasi nih? Kalau sebelumnya kan banyak kan milenial ya Bu ya, dan juga dengan employer brandingnya sendiri. Tapi kalau sekarang itu seperti apa nih perubahannya antara ekspektasi employer branding dari zaman dulu banyak kan milenial, sekarang udah banyak kan Gen Z nih. Seperti apa? Ya yang pasti banyak ya, banyak sekali perubahan dan saya bilang benar-benar sudah kayak membalik telapak tangan. Sudah sangat beda sekali. Kalau zaman dulu mungkin kita kalau lokernya hanya sekedar brosur itu aja udah cukup. Brosur dengan menarik, terus juga dengan kata-kata menarik. Bahkan kalau zaman dulu brosur loker-loker itu semakin detail semakin menarik. Jadi detail, jadi kayak baca koran kalau saya bilang kalau zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang semakin kita buat semakin detail itu makin nggak menarik karena anak-anak zaman sekarang tidak akan membaca detail. Dia akan lebih suka membaca yang garis besarnya saja. Nah itulah kenapa yang dibilang sama Pak Menteri jangan kasih keterangan seperti itu. Memang tugasnya HR itu di bagian rekrutmen ya merekrut. Itu dengan apa? Menseleksi berkas yang masuk. Biarkan banyak pelamar yang masuk. Kalau kita sedikit memberi data apa loker, ibaratnya apa? Ibaratnya kita membuka jaring itu besar. Begitu kita membuka jaringnya lebih luas, otomatis kan yang ikan yang masuk banyak. Sama di loker yang zaman sekarang tidak perlu lagi membuat banyak. Biarkan saja buka jaring yang luas, biar mereka masukin lamaran, maka kita lah yang menseleksi. Selain itu, juga zaman sekarang anak-anak lebih suka yang dalam bentuk bergambar, video, atau kalau yang paling sering ini reels. Ya, nah ini yang kita bahas bahasan employer branding. Ini sangat penting sekali untuk setiap perusahaan membuat lagi, jangan lagi cuma sekedar loker menggunakan brosur. Itu kurang menarik bagi mereka. Seperti itu. Oke, nah tadi juga terkait employer branding ya Bu ya. Nah, apakah bisa sekalian nih Bu? Employee-nya nge-branding juga, kan ada employer branding, ada employee branding juga sekali. Ya. Itu bisa nggak sekaligus jadi satu gitu, bisa jalan beriringan itu seperti apa? Sangat bisa perlu sekali. Jadi tidak hanya perusahaan yang di bidang HR yang mereka membranding perusahaannya, tapi kita sebagai pencari kerja juga harus membranding diri sendiri. Misalnya saya sedang ikut pelatihan SDM di sebuah perusahaan atau lagi sedang ikut pelatihan BNSP. Kemudian saya tampilkan itu di LinkedIn saya, ya kan? Otomatis apa? Saya dapat pelatihan BNSP dari perusahaan bla bla bla. Salah satu pertama yang perusahaan ini swasta, terkenal ya. Kita sebutkan, saya dari ini dapat pelatihan gratis BNSP. Itu kan membranding apa? Tempat perusahaan saya dan membranding saya sendiri. Hey, yang di luar sana kalau mau rekrut saya sudah BNSP loh, ya kan? Yang di level asesor lagi ya kan seperti itu. Jadi dua branding langsung sekaligus dan itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali dan sangat diperlukan sekali bagi kita sebagai pekerja dan bagi juga perusahaan. Makanya perusahaan yang sering memberi pelatihan buat karyawannya atau memberikan kegiatan-kegiatan menarik seperti outbound, outing atau family gathering, mintalah untuk karyawannya membranding diri sendiri di sosmed dengan apa? Kolaborasi ke
punya IG akun perusahaannya. sosmed mereka masing-masing ke perusahaannya, sehingga seiringan berjalan. Jadi sangat penting sekali. Oke, itu tipsnya juga ya bisa dari Bu Ana tadi, kalau misalnya kita mau employee branding gitu ya, bisa misalnya buat konten terus di tag akun IG perusahaannya gitu ya, atau akun karirnya perusahaan. Nah itu bisa sekaligus gitu ya, jalan employer branding sama employee brandingnya gitu ya Bu ya. Atau juga bisa kalau misalnya kita sudah bahas medianya, satu lagi nih Bu ya, misalnya media LinkedIn. Kalau misalnya kita karyawan tiba-tiba di layoff gitu ya, tapi kita sering membranding diri, biasa lebih cepat ya Bu akan ya, lebih cepat untuk dapat ya, rata-rata pekerjaan akan yang lebih baru cepat ya. sekali. Karena apa? Lebih ibaratnya gini, kalau kita beli sesuatu, dapat testimoni dari orang akan lebih gampang dipercaya dibandingkan kita cuma omongan dari si perusahaan. Misalnya dari perusahaan mengatakan bahwa perusahaan kami bagus, karir kami bagus, jenjang karir di tempat kami bagus, terus teman-teman juga kalau mau pelatihan sama macam di tempat kita sangat bagus sekali. Yuk bergabunglah dengan kami. Ini kalau si manajemen yang ngomong. Coba kalau karyawan yang bicara. Ya misalnya karyawan ngomong, saya sedang uji kompetensi untuk persiapan saya naik karir. Ini ada rekrutmen atau seleksi untuk di level supervisor. Kami semua karyawan di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk ini. Ini saya sedang ikut pelatihan loh, supaya nanti waktu tes kompetensi saya bisa lolos. Perusahaan memberikan peluang ini semua. Di perusahaan thread ditulis, dia tulis perusahaan itu. Otomatis apa? Dua branding muncul di situ. Satu, kamu diberi kepercayaan sama perusahaan untuk naik karir, berarti kamu kinerjanya bagus. Kalau kamu mau saya culik, gampang, karena di LinkedIn sudah muncul. Yang orang yang sedang mencari kerja, wah enak dong, di situ perusahaannya sangat fair, di mana semua orang punya hak untuk mengembangkan karirnya. Jadi ini sangat penting sekali di LinkedIn, di TikTok, kalau di Instagram sekarang yang sudah marak itu di Reels, itu sangat bagus sekali. Nah tidak lagi kalau zaman dulu mungkin HR-nya akan mengatakan jangan main handphone ya di kantor, jangan bikin video di kantor ya. Kalau sekarang kalau dia sudah bicara tentang employer branding, semua karyawan dibolehin, bahkan diwajibkan. Bila perlu satu karyawan diwajibkan, bayang nggak? Kamu cerita dong kerjaan kamu di kantor, apa yang menyenangkan di kantor, kamu ceritakan di IG kamu, jangan lupa ke di kolaborasi ke IG perusahaan ya, ke IG kami di HR. Ya udah dikasih. Bahkan bila perlu kalau saya sendiri menyatakan, ya bila perlu dibuat program sebulan sekali, siapa sih perusahaan karyawan yang melakukan employer branding yang terbaik bulan ini. Pasti kan mereka akan senang kita dapat kasihkan voucher apa. Nah, ini akan membantu perusahaan buat menyaring kandidat-kandidat terbaik di luar sana, dan terutama kandidat-kandidat yang sesuai dengan circle-nya dengan perusahaan atau budaya perusahaan sendiri. Itu sangat penting sekali. Oke, itu tadi salah satu tips juga ya dari Bu Ana tentang misalnya perusahaan itu atau HR-nya khususnya ya buat program di mana ada istilahnya employer branding of the month gitu ya, setiap bulan terus dikasih voucher gitu. Maka karyawan di dalamnya pun akan bersemangat untuk membranding perusahaannya gitu ya Bu Ana ya, benar ya. Sekali. Nah oke, tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Ana ada beberapa media sosial yang bisa digunakan untuk employer branding ya. Tadi LinkedIn, juga Instagram, ada juga TikTok. Sekarang yang lagi marak ya itu ya Bu ya, 3 itu ya. Nah biasanya kalau menurut Bu Ana konten apa yang efektif gitu? Sekarang tuh kalau saya lihat di TikTok ya, karena sering scrolling TikTok nih Bu Ana ya. Banyak TikTok ya. Iya, banyak kan yang kayak misalnya apalagi di perusahaan skincare gitu ya, yang karyawannya memang cantik-cantik ya, dan juga biasanya kontennya tuh kayak a day in my life atau di kantor itu seperti apa. Nah kalau menurut Bu Ana yang paling efektif itu seperti apa? Atau disesuaikan lagi nih dengan perusahaan atau benar sekali. Kalau saya bilang sesuaikan dengan budaya perusahaan dulu ya. Misalnya kita sebut budaya perusahaan kita itu kayak skincare ya, berarti kan yang kecantikan. Bisa juga dia bicara tentang bagaimana dia, pengalaman dia waktu awal masuk kerja di sini dengan dia mengalami masalah kulit
bla 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 dan segala macam. Setelah kerja di sini diajarin ternyata tahapan pembersih muka itu seperti ini loh. Setelah saya kerja di sini bla 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 bla, akhirnya dia menarik. Ya udah, berarti bicaranya tentang hal-hal yang sesuai dengan segmennya perusahaan. Kalau segmennya adalah anak muda kreatif, artinya apa? Bagaimana anak-anak yang muda kreatif itu menuangkan ide-idenya dengan bebas di setiap perusahaan, dan perusahaan itu menerima idenya itu. Maka yang akan datang apa? Orang-orang yang punya ide-ide kreatif dan diberi kebebasan untuk memberikan ide yang dia punya. Nah, jadi sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Apa segmennya dulu? Kalau segmennya adalah orang, memang yang dibutuhkan adalah orang-orang profesional, misalnya perusahaan penelitian, itu kan harus orang-orang profesional. Ya bagaimana setiap seorang profesional itu sangat dihargai sekali di sana. Mereka melakukan penelitian, mereka melakukan analisa, dan ternyata hasil-hasil analisa mereka ini benar-benar dihargai. Misalnya contoh apa? Mereka dipublish di media massa, atau mereka dipublish di YouTube-nya perusahaan, ucapan terima kasih, itu kan termasuk employee branding sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sehingga yang datang pun adalah orang-orang yang sesuai dengan budaya perusahaan, dan juga orang-orang yang sesuai dengan dibutuhkan perusahaan itu sendiri. Oke, tadi ya balik lagi, berarti kita lihat dulu budaya perusahaannya seperti apa, terus segmentasinya seperti apa, baru bisa kita buat konten gitu ya Bu ya. Nah itu berarti apakah misalnya employer branding ini tadi diskusi konten pun perlu ya Bu ya? Misalnya HR itu kerjasama dengan divisi apa gitu, atau seperti apa Bu biasanya? Misalnya kan kita mau buat konten, kebetulan di tempat kami misalnya gitu kan, saya misalnya mewakili beberapa salah satu perusahaan, tempat kami itu sangat kurang sekali untuk bagian produksi, teman-teman bagian produksi, dan sangat susah sekali merekrut teman-teman produksi atau hotel lah. Misalnya di bagian cook itu sangat susah sekali. Cooknya baru kerja udah dicomot tempat lain ya kan. Mungkin gara-gara dia nge-branding diri sendiri kali ya. Jadi dia cepat dicomot ya. Cepat dicomot. Nah itu kelemahannya satu ya. Jadi otomatis ke employee kita cepat dicomot. Nah begitu cook kurang, maka kita butuh cook yang handal, butuh cook yang ahli. Yang kita lakukan apa? Kita mulai buat cerita-cerita bagaimana tahapan membuat sebuah makanan di hotel itu, atau bagaimana makanan di hotel itu adalah yang menjadi ciri khas. Begitu makanan menjadi ciri khas, ya sudah lakukan itu. Sehingga apa? Dan bagaimana budaya perusahaan, taste-nya perusahaan itu seperti apa. Sehingga di restoran itu akan mendapatkan orang-orang sesuai dengan taste yang dibutuhkan atau sesuai dengan budaya perusahaan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Oke, balik lagi tadi ya, sesuaikan lagi dengan budaya perusahaan. Benar, ya Bu ya. Terus tadi balik lagi ya, itu kelemahannya misalnya employee branding gitu ya, banyak kan. Makanya jangan satu orang itu, suruh yang lain-lain juga. Jadi jangan cuma satu. Oke, nah itu tips lagi ya si Pak Francia, bahwa kalau misalnya mau mengajak untuk karyawan untuk employer branding, itu jangan cuman itu aja gitu ya. Takutnya diculik ya kan. Kalau udah diculik nanti meweh. Biasa kan yang visualnya cantik aja, atau yang visualnya appearance-nya menarik gitu yang dipakai. Tapi ya kalau bisa nanti kalau nge-hire lagi mungkin ada beberapa yang visualnya menarik gitu ya Bu. Jadi kita pun harus melatih juga yang lain supaya yang lain juga mempunyai kesamaan yang sama. Betul. Jadi kalau hilang satu kan masih ada banyak yang lain cadangan. Nah itu tadi ya tips lagi nih ya, tips tersirat ya dari Bu Ana ya, bahwa ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk employer branding di era digital ini. Oke Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema employer branding di era media sosial atau di era digital ya. Bersama psikolog kita hari ini ada Bu Sulistiana, MPhil Psikolog, selaku tentunya masih dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan ya Bu Ana ya. Oke.
Nah, juga kita masih mengingatkan untuk Sipo Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, employer branding di era digital, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun ke WhatsApp ya ke 082311981790. Oke, Bu Ana, kita lanjutkan lagi ya di konsep employer branding ini. Juga sering kita mendengar tentang istilah employee advocacy. Nah, apa itu definisinya dari employee advocacy itu sendiri, Bu Ana? Oke, baik. Employee advocacy ini adalah bagaimana kita menggunakan SDM yang ada sebagai duta merek bagi perusahaan. Ini akan jauh lebih dipercaya dibandingkan kita menggunakan brand ambassador di luar sana. Ya kan? Kenapa? Oh, ada karyawan sudah bekerja sampai puluhan tahun dan dia menceritakan bagaimana dia jenjang karir. Bahkan mungkin ada beberapa perusahaan menceritakan mulai dari OB loh saya kerja di sini dan sekarang saya udah jadi kepala cabang. Nah, itu menjadi duta benar dibandingkan kita menyewa brand ambassador. Jadi cerita tentang sejarah keberhasilan sebuah karyawan di sebuah perusahaan itu adalah menjadi duta brand bagi perusahaan sebenarnya. Nah, itu akan lebih baik sekali. Nah, itu yang dinamakan employee advocacy ya, Bu Ana ya. Terus juga mungkin kaitannya juga dengan keaslian cerita dari perusahaan tadi, karena memang yang dijadiin duta tadi karyawan sendiri ya, pasti asli nih cerita ya. Kalau kita dari orang eksternal atau orang luar kita yang melihatnya asli nih pasti ceritanya ya, daripada kita tadi bayar brand ambassador. Biayanya besar tuh pasti ya Bu, bisa jutaan, puluhan juta malah. Terus mindset dari orang luar pun pasti ngomong, lah dia kan wajar influencer, pasti dia akan dibayar untuk ngomong hal-hal baik tentang perusahaan. Tapi kalau kita menggunakan karyawan sendiri sebagai brand ambassador internal di perusahaan, itu akan jauh lebih dipercaya dibandingkan kita menggunakan dari eksternal. Dan biasa juga kalau misalnya dutanya dari karyawan yang sudah lama gitu ya Bu ya, mungkin kita sebagai karyawannya lebih ikhlas gitu untuk men-sharingkan cerita di perusahaan gitu ya Bu ya. Nah, kalau tadi mungkin kalau misalnya anak Gen Z gitu ya, tadi mungkin bisa dikasih reward tadi ya Bu. Nah, kalau anak Gen Z akan lebih gampang lagi ya, karena kalau dengan anak milenial kita suruh dia buat reel, buat video mungkin akan lebih sulit ya kan dibandingkan anak Gen Z atau anak yang nanti akan alpha. Kalau ini kita anak-anak yang sudah berseluncur di dunia maya digital sama sekali. Anak-anak kayak gini akan sangat gampang sekali kita jadikan sebagai duta perusahaan atau brand ambassador internal dari perusahaan. Kenapa? Karena mereka sudah sangat terlahir dalam dunia digital sehingga mereka akan gampang sekali bagaimana buat konten-konten menarik, bagaimana bercerita tentang budaya perusahaan yang dia senangi di sini, dan dia akan membawa orang-orang lain di luar sana yang sesuai dengan circle-nya untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Ini sangat penting sekali. Kebanyakan Gen Z sekarang nggak usah diajarin lagi gimana main media sosial, editing gitu ya Bu ya. Malah perusahaan sendiri yang diajarin. Kayak contoh saya sendiri malah banyak belajar dari staff-staff saya. Jadi Bunda harus gini Bun, Bunda kayak gini Bun, nanti kalau tampil gini ya Bun, Bun nanti gini Bun akan seneng kalau kayak gini. Oh iya, saya akan senang sekali untuk bercerita dan berdiskusi dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau saya bilang dari sisi negatifnya anak-anak sekarang, kita harus melihat sisi positifnya yang bisa dimanfaatkan sama perusahaan. Dan ini sangat penting sekali. Karena kalau perusahaan membutuhkan orang-orang kreatif, maka mau nggak mau kita harus berteman dengan anak-anak generasi saat ini yang sangat kreativitasnya tinggi sekali. Nah, seperti itu. Inovasi itu akan sangat bisa lahir dari mereka dibandingkan dengan generasi old. Itu generasi sekarang sangat gampang untuk diajak berinovasi. Seperti itu. Jadi jangan tutup buku tentang anak-anak zaman sekarang. Karena kan kalau sering pembicaraan di HR tuh, aduh pusing ngadepin anak-anak zaman sekarang. Konotasinya negatif terus ya Bu ya. Karena kebanyakan anak sekarang nggak suka dikit, nggak pakai A, B, C, D, nggak peduli gaji nggak dibayar atau nggak, main kabur aja berhenti. Nah ini memang benar, memang banyak sekali. Kalau saya bilang kenapa terjadi anak seperti itu, karena dia tidak sesuai dengan circle-nya.
Oleh karena itu dengan kita melakukan employer branding, kita menyuarakan nih budaya kami seperti ini. Ini loh circle-nya, apakah cocok sama kamu? Kalau cocok masuk, maka akan mengurangi juga yang karakter-karakter anak yang lari malam bahasanya ya. Hari ini kerja, seminggu kerja, hari Senin udah hilang nggak masuk-masuk. Di HP pun udah diblokir. Itu anak zaman sekarang. Itu kenapa? Dia lakukan karena dia merasa tidak sesuai circle-nya. Kenapa nggak sesuai dengan circle? Iya, pimpinannya toksik. Nah ini bahasa ini. Kalau saya bilang bahasa ini muncul kenapa? Karena anak itu masih meraba. Perusahaan yang saya rekrut ini sesuai nggak dengan budaya saya? Sesuai dengan circle saya? Uji coba, oh nggak sesuai makanya out. Seperti itu. Dengan adanya employer branding, maka yang masuk pun memang akan orang-orang yang sudah tersaring. Yang sesuai dengan circle, sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri. Itu sangat penting sekali employer branding. Highlightnya ya, Simple Friends ya. Jadi kalau misalnya manfaatnya employer branding itu tadi yang masuk atau kandidat calon karyawan yang masuk ke perusahaan kita itu memang sudah sesuai gitu ya, bukan hanya kompetensinya yang baik gitu ya Bu ya, tapi juga apakah sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau sesuai dengan budaya perusahaan otomatis insya Allah harapan kita akan lama di perusahaan dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Benar ya Bu ya? Menekan turnover juga yang pastinya. Nah tadi nyebut kompetensi juga ya sedikit. Nah kalau mau sesuai dengan kompetensi makanya kita mau menyaring itu biarlah buka luas-luas. Jangan ada yang S1, laki, perempuan, gender semacam itu nggak usah. Biarkan aja buka seluas-luasnya. Begitu dia masuk, lakukan seleksi. Saat seleksi itulah akan menyesuaikan apakah jabatan ini sesuai dengan kompetensinya atau tidak. Di situ baru kita yang disebut tugasnya seleksi. Jadi bukan seleksi itu dari loker. Supaya apa? Supaya tidak ada bahasa anak-anak zaman sekarang. Emang di luar negeri itu lo loker nggak ada lo mandang usia, nggak ada mandang bla bla bla. Pada dasarnya di Indonesia pun tidak ada. Yang membuat ada itu orang malas seleksi. Karena mereka merasa sebanyak ini mau saya seleksi, mau cari 3 orang malas. Yang dilakukan apa? Ya udah deh seleksi dulu deh dari pemberkasannya melalui apa? Melalui loker. Gitu. Gitu ya. Itu tadi berarti sebenarnya memang seharusnya tidak ada persyaratan yang sedetail itu, tapi memang karena oknum aja gitu ya Bu awalnya ya, oknum yang tadi malas dari beribu ya? Itu gitu ya untuk menyeleksi yang mana gitu. Dari 100 harus cari 3 orang, kan capek tuh. Yang mana udah deh langsung seleksinya by loker saja. Sehingga apa makin kesini makin lokernya makin detail sampai siap bekerja di bawah tekanan. Apa yang mau ditekan? Seperti itu. Itu tadi ya nursigo untuk Simple Friends gitu ya Bu Ana ya, bahwa memang persyaratan ini sudah tidak boleh lagi ya, sudah ada larangan dari kementerian gitu ya. Ditegaskan oleh kementerian. Bu, lanjut kita ya Bu ya ke ini kan kalau misalnya kita membuat konten di media sosial itu ya, apalagi konten terkait perusahaan, itu rentan sekali tadi ya, rentan sekali ada miss gitu ya Bu ya, misinformasi gitu. Nah apalagi terkait etisnya gitu ya, kita memang harus benar-benar informasi harus kulik informasi yang memang tepat gitu ya terkait perusahaan. Nah itu gimana Bu untuk kita mengatur HR gitu ya, untuk mengatur karyawannya untuk bisa membranding perusahaannya dengan tepat, baik gitu ya, dan juga etisnya itu memang seperti itu, tidak ada yang melenceng gitu. Oke, biasanya setiap perusahaan itu punya SOP masing-masing, ya, ada SOP-nya, sehingga SOP inilah yang akan kita buat. Setiap karyawan itu dibolehkan untuk melakukan employer branding. SOP-nya ini yang akan dibuatkan. Begitu ada SOP, karyawan akan tahu, oh apa aja larangan-larangan dan apa aja yang dianjurkan oleh perusahaan untuk dia lakukan. Sangat penting sekali employer branding, kalau tanpa SOP itu takutnya kebablasan. Bahkan punten nanti malah curhat, baru kena marah pimpinan di employer brandingin. Jadi akan merusak perusahaan juga. Jadi memang harus SOP sangat perlu diberikan bagi karyawan-karyawan melakukan employer branding. Namun walaupun demikian seperti saya bilang tadi, akan lebih baik kalau kita buatkan adalah perlombaan tadi. Anak sekarang senang tuh. Walaupun nggak menang, yang penting apa?
Yang penting kita tampil. Eksis gitu ya. Eksis. Nah, kalau anak zaman sekarang gitu kan, mau menang mau tidak itu urusan belakang. Yang penting saya mengajukan diri. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dorong-dorongan tampil. Kalau tampil di kamera dorong-dorongan. Kalau zaman sekarang mau cuma ngomong hal sepele yang kecil pun mereka pengen tampil seperti itu. Gak usah jauh-jauh tempat saya kerja, malah security di tempat kita tuh malah sibuk mau tampil. Saya mau cerita, saya bekerja sini, saya lihat di IG mereka cerita tentang bekerja di perusahaan kita. Terus saya bilang, IG-nya saya ambil ya, kontennya buat naikkan ke tempat. Boleh Bu, boleh. Besok saya buat lagi. Malah sudah mau eksis anak jam sekarang. Gitu. Oke, nah itu tadi Bu Ana juga menceritakan tentang ceritanya di perusahaannya atau di tempat bekerja ya Bu ya. Kalau mau konsul juga bisa nggak Bu ke Bu Ana langsung, gimana Bu? Ya, kebetulan di HIMSI juga kita bisa. HIMSI itu ada di daerah Pak Jo ya? Pak Jo, daerah Pak Jo. Nanti bisa juga buka IG-nya, IG kita HIMSI Sumsel. Nanti di situ juga ada nomor telepon. Nomor teleponnya kebetulan saya sebagai ketua humas di situ dan akan ngelink ke nomor saya langsung. Ke nomor saya langsung di IG HIMSI Sumsel. Atau kalau mau langsung ke tempat praktek saya ada di Hawara Psikologi Konsultan, bisa lihat di IG juga, ataupun juga di Gmap juga ada, di Hawara Konsultan Psikologi. Oke, jadi bisa tadi langsung ke HIMSI Sumsel gitu ya, atau ke tempat Bu Ana praktek atau bekerja ya di Hawara official. Oke, pemirsa atau Simple Friends, kita akan kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai employer branding di era digital bersama psikolog kita ya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Masih ada Ibu Sulistiana MPsi Psikolog di TVRI Sumatera Selatan tentunya. Dan kami juga masih mengingatkan untuk Simple Friends yang mau bergabung bisa langsung telepon ke 0711 311454 ataupun ke WhatsApp kita ke 0823 1198 1790. Oke Bu, kita lanjutkan lagi Bu ya. Nah ini di segmen terakhir kita bahas tentang untuk mengukur keberhasilan sebuah konten untuk employer branding itu seperti apa sih Bu? Karena kan agak sulit ya, apakah dari misalnya algoritma media sosial atau seperti apa sih Bu? Nah kalau saat ini yang paling gampang kita lakukan tuh contoh di LinkedIn ya. Kalau di LinkedIn itu kita bisa lihat bagaimana banyaknya orang-orang yang berkunjung di tempat kita terkait konten-konten itu. Atau yang lebih gampang lagi kalau kita buka Reels. Di Reels itu akan lihat banyak view-nya, meningkat view-nya atau tidak. Atau yang lebih gampang lagi kita lihat jumlah pelamar begitu kita buka loker. Sudah berhasil belum employer branding yang kita lakukan? Begitu kita buka loker dan pelamar yang makin meningkat, makin bertambah, berarti kita sudah berhasil. Seperti itu pada dasarnya. Oke, kalau misalnya di media sosial tadi dicontohkan LinkedIn ya Bu Ana ya, itu lebih mudah untuk dilihat kan. Kalau misalnya dari untuk memasuki suatu profil gitu ya, misalnya banyak gitu, nah itu bisa dievaluasinya bisa dari situ ya Bu Ana ya. Oke silakan. Mungkin Bu Ana mau minum dulu Bu, silakan ya. Kita nggak apa-apa, silakan Bu Ana mau minum dulu. Kita santai aja ya. Saya juga mau minum dulu menemani Bu Ana kalau begitu ya Bu ya. Oke. Oke Bu. Kita lanjutkan lagi ya Bu Ana ya. Sudah siap kembali Bu Ana untuk menjawab pertanyaan? Kita bicara banyak gini ya. Non-stop ya. Udah mau sejam ini non-stop tanpa minum ya Bu Ana ya. Oke, tadi kalau misalnya LinkedIn mudah ya untuk profil untuk mengunjungi LinkedIn itu kalau misalnya bertambah gitu ya berarti kecenderungan untuk berhasil lebih besar atau bisa pakai alat-alat lain gitu ya atau tools-tools lain ya Bu Ana ya? Iya benar, kayak Google Analytics ya, kemudian kalau di LinkedIn juga ada LinkedIn Analytics juga bisa kita lakukan. Atau bahkan kita bisa melakukan dengan survei, lakukan survei, kirim survei. Semua orang yang di luar, kenapa sih yang membuat mereka menarik melamar di tempat kita? Nah survei-survei ini akan langsung ketemu dengan pangsa pasarnya betul ya kan.
Apa yang membuat Anda tertarik di perusahaan kita bekerja? Bahkan orang-orang yang mau melamar di tempat kita bolehkan mengisi survei ini. Sehingga apa? Kita bisa tahu, oh kurangnya kita ini. Oh kelebihan kita di employer branding ini. Ini akan menjadi pelajaran untuk kita untuk next membuat konten itu sesuai dengan apa yang menjadi minat pangsa pasar gitu. Oke, terus kalau misalnya indikator keberhasilan nih Bu ya, apakah kalau misalnya kita nih seorang HR bisa lihatnya tuh dari ya turnovernya rendah gitu ya, atau karyawan yang resign itu rendah gitu, apakah ada indikator lain tuh untuk bisa melihat bahwa employer branding ini berhasil di sebuah perusahaan selain tadi ya pastinya turnover yang rendah gitu ya Bu Yana? Kalau saya biasanya sih pengalamannya kita begitu mau membuka loker itu kebanjiran pelamar. Nah, kalau kita sudah kebanjiran pelamar sehingga kita mudah untuk mendapatkan kandidat yang kompeten, otomatis kemungkinan besar itu employer branding yang kita lakukan sudah sangat berhasil sekali. Dan satu hal lagi seperti Mbaknya bilang bahwasanya turnovernya yang sudah rendah, itu karena apa? Kita sudah secara tidak langsung menyaring. Menyaring apa? Menyaring orang-orang yang sesuai dengan budaya perusahaan tadi. Itu juga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah employer branding. Gitu. Oke, jadi tadi ada beberapa poin ya Simple Friends yang bisa jadi indikator bahwa employer branding yang dilakukan nih di perusahaan Simple Friends ini berhasil, bisa dari misalnya tadi retensi karyawan ya atau turnovernya rendah, bisa juga jumlah pelamar yang memang melamar di perusahaan kita tuh bertambah banyak setiap tahunnya ya Bu ya, peminatnya gitu. Dan terus mungkin engagement di sosial media tadi bisa dilihat dari tadi ya analytics di media sosial masing-masing gitu ya Bu ya. Terus apalagi Bu? Ada nggak Bu? Misalnya kalau misalnya udah ada website atau website karirnya juga bisa dilihat dari situ ya Bu ya. Atau sekarang yang lagi ngetrennya kalau saya lihat di beberapa perusahaan tambang itu sudah mulai para HR-nya mainnya di YouTube. Oke, dia cerita bagaimana mereka melakukan tambang. Bahkan ada beberapa di YouTube itu salah satu hotel yang lumayan ternama. Dia cerita bagaimana pekerjaan karyawan-karyawan mereka. Ada satu orang yang dia sebagai kayak YouTubernya menanyakan tentang kegiatan sedang apa Mbak hari ini, Mbak di posisi apa ini. Dan itu sangat menarik sekali untuk orang lain. Bahkan saya termasuk yang seneng mengamati hal-hal kayak gitu. Ternyata HR sekarang pun gak mau kalah dengan YouTuber. Jadi HR juga sudah membranding dengan bagaimana employee mereka senang bekerja di perusahaan mereka. Dan mereka menjadikan itu menjadi tolak ukur keberhasilan seorang HR mengembangkan karyawannya dengan melalui employer branding tadi. Mempromosikan keberhasilan-keberhasilan yang mereka lakukan. Iya, terus juga banyak HR itu juga ini ya Bu ya, secara tidak langsung bisa juga tidak mempromosikan perusahaan secara langsung, tapi misalnya dengan edukasi-edukasi gitu ya Bu ya. Bisa. Jadi dia memberi edukasi-edukasi sehingga mereka merasa bahwasanya oh ini tipsnya ya kalau melamar kerja di tempat mereka seperti apa. Yang bisa jadi tips itu juga berguna nggak hanya melamar di perusahaan mereka tapi melamar di perusahaan lain juga. Oke Bu Ana, informasinya sangat lengkap gitu ya. Nah mungkin di akhir acara ini program ini bisa dari Bu Ana untuk menjabarkan kesimpulannya. Silakan Ibu. Baik. Untuk sekarang mungkin saya akan hanya sekedar menjelaskan bahwasannya berbagi informasi ke teman-teman. Yuk kita di dunia digital, kita di dunia selancarnya dunia maya, mau tidak mau memang kita harus pandai beradaptasi dengan tools-tools yang sudah disediakan, terutama di sosmed. Ini sangat penting sekali untuk kita mengembangkan perusahaan kita dengan employer branding, dengan memanfaatkan semua SDM yang ada untuk menceritakan kesuksesan di dunia kerja mereka, kesuksesan mereka di perusahaan, kenyamanan mereka berada di perusahaan ke dunia luar. Sehingga orang di luar sana juga akan memahami bagaimana enaknya bekerja di perusahaan kita, sehingga waktu kita membuka loker
itu akan lebih mudah dan kebanjiran pelamar seperti itu. Oke, itu tadi ya kesimpulan dari Bu Ana terkait dengan tema kita hari ini, employer branding di era digital. Oke, terima kasih Bu Sulistiana, MPC Psikolog telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Jangan kapok-kapok ya Bu ya ke sini ya. Tidak, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Itu tadi Sipo Friends perbincangan kami di Psikologi Populer bersama Ibu Sulistiana, MPC Psikolog. Dan semoga perbincangan kita tadi bisa bermanfaat untuk Sipo Friends dimanapun berada. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.